Selain film layar lebar, kita disuguhkan dengan tontonan serial televisi. Biasanya, sebelum tayang sebagai sebuah series, sebuah stasiun televisi akan menayangkan episode pilotnya dahulu untuk melihat minat pasar, apakah pilot TV ini menerima rating yang bagus atau tidak. Sekilas tentang pilot TV sendiri, pilot TV atau Project TV Pilot adalah sebuah episode pertama yang biasanya dikemas sebagai sebuah film televisi dengan durasi yang sedikit lebih panjang dari TV series pada umumnya. Studio film yang biasanya akan memulai sebuah series biasanya membuat episode pilot terdahulu untuk ditawarkan kepada berbagai stasiun televisi. Baru kemudian, ketika disetujui, stasiun televisi akan meminta episode tambahan kepada rumah produksi yang memproduksi pilot TV tersebut dan biasanya berdurasi 10 hingga lebih dari 20 episode per musimnya. Dan ternyata, kalau selama ini sudah cukup banyak judul TV series yang diangkat dari komik atau serial animasi seperti Smallville, Riverdale, ataupun The Flash yang sukses menjadi serial televisi yang mendapatkan rating yang bagus dan juga masa penayangan yang panjang. Namun apesnya, banyak juga serial TV yang diangkat dari komik atau kartun yang malah gagal di pasaran. Bahkan beberapa gagal tayang karena menerima ulasan yang sangat buruk atau rating TV pilotnya yang sangat mengecewakan. Lantas apa saja TV pilot yang diangkat dari komik atau kartun yang tidak berhasil menjadi sebuah series yang sukses? Arsip Biru akan membahasnya di video kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, di like dan di share juga video yang ada di Arsip Biru. Sebelum Gal Gadot dikenal sebagai Wonder Woman, sebetulnya jauh sebelumnya, sebuah proyek TV series pernah dikembangkan untuk adaptasi live action dari Wonder Woman. Pada tahun 2011 silam, sebuah pilot live action Wonder Woman akan diproduksi. Pilot TV ini diharapkan tadinya akan menjadi series yang akan sukses. Series ini disiapkan untuk stasiun televisi NBC. Dengan pemeran Wonder Woman sendiri adalah aktris muda Adrienne Palicki. Ada juga nama Pedro Pascal yang mempunyai peran penting di serial ini. Walaupun dari deretan pemain dan jalan ceritanya terlihat menjanjikan, namun stasiun televisi ini tidak kunjung memberikan lampu hijau kepada serial ini untuk tayang. Alasannya karena mereka tidak menemukan jam tayang yang tepat untuk menayangkan serial ini. Akhirnya produksi series ini dihentikan. Foto-foto di balik layar sebenarnya sudah beredar luas, termasuk gambar pemeran utamanya dalam balutan kostum Wonder Woman. Di awal 2000-an, serial TV Smallville sempat sukses. Serial ini mengangkat kehidupan remaja Superman Clark Kent. Kesuksesan serial ini tadinya diharapkan akan membuka jalan bagi superhero lainnya untuk mendapatkan serial TV-nya sendiri, termasuk Aquaman. Serial ini disiapkan untuk tayang di saluran TV Warner Bros. Proses syuting untuk pilot TV series ini juga sebenarnya sudah selesai dan siap untuk ditayangkan dengan pemain utama aktor Justin Hartley. Tadinya proyek live action Aquaman ini digadang-gadang akan menjadi serial TV yang sukses seperti Smallville. Namun sayangnya, stasiun TV yang akan menayangkannya Warner Bros. Membatalkan tayangan pilot TV ini di televisi karena stasiun televisi tersebut diakuisisi dan bersatu dengan stasiun TV UPN dan menjadi channel baru The CW. Walaupun begitu, stasiun ini merilis pilot TV-nya dengan format digital. Kita mengenal Doctor Strange dalam franchise Marvel Cinematic Universe. Namun jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1973, sebuah pilot TV Doctor Strange pernah tayang di televisi dan tadinya pilot TV ini akan menjadi serial TV yang diharapkan akan mendapatkan kesuksesan.
Namun ternyata ketika pilot TV ini ditayangkan, sambutan yang didapat tidak menggembirakan. Tayangan pilot TV ini mendapatkan rating yang buruk. Alhasil, stasiun TV yang menayangkannya, CBS, membatalkan proyek TV pilot ini sebagai sebuah series. Padahal di belakangnya ada nama Stanley yang terlibat menggarap TV pilot ini, dan akhirnya butuh waktu puluhan tahun untuk menghidupkan karakter ini ke dunia nyata. Dengan tampilnya karakter ini di film yang dirilis oleh Marvel Cinematic Universe. Tahun 1997 silam, sebuah proyek live action dari komik keluaran DC, Justice League of America, dibuat. Tadinya, pilot TV ini juga disiapkan untuk sebuah series jangka panjang. Karakter dari komik ini muncul sesuai dengan komiknya, seperti The Flash ataupun Green Lantern. Namun ketika akan tayang, pilot TV ini dianggap gagal. Hal ini karena tampilan karakternya yang kurang meyakinkan, baik dari segi kostum yang terlihat murahan dan spesial efek yang buruk. Dan akhirnya, proyek TV series ini gagal dilanjutkan. Dan kini, TV pilot ini dapat mudah ditemukan secara online. Franchise film X-Men dikenal sebagai salah satu pionir dalam adaptasi superhero terbaik memasuki era tahun 2000-an. Namun di pertengahan 90-an, sebetulnya pernah dikembangkan sebuah proyek series dari dunia X-Men, dan TV pilotnya juga sudah diproduksi dan ditayangkan di televisi. Adalah Generation X yang bercerita tentang kehidupan para remaja yang lahir dengan kelebihan berupa kekuatan super yang biasa disebut dengan mutants, yang dibimbing di sebuah sekolah khusus mutant. Generation X sebetulnya hadir sebagai film televisi dan sebetulnya akan dikembangkan menjadi sebuah serial TV yang berkelanjutan. Namun karena film televisi ini dianggap gagal, akhirnya rencana untuk menjadi sebuah series pun dibatalkan. Hal ini karena tampilan karakter dan special effect yang terlihat buruk dan murahan. Dan akhirnya, proyek ini menerima banyak cacian dari penonton. Dan akhirnya proyek ini pun dibatalkan dan tidak dilanjutkan untuk menjadi sebuah series. Siapa yang tidak mengenal Powerpuff Girl? 3 orang gadis kecil dengan kekuatan super yang lahir dari hasil eksperimen seorang profesor jenius. Mereka adalah Blossom, si pemimpin yang cerdas yang berkostum merah muda, Bubble yang menggemaskan dan childish yang berkostum biru, dan Buttercup, si tomboy yang berkostum hijau. Tahun 2021 silam, sebetulnya TV pilot serial ini seharusnya tayang dan akan dikembangkan menjadi sebuah series. Series ini berjudul Powerpuff dan bercerita tentang kehidupan para gadis kecil ini di usia mereka ketika mereka sudah dewasa. Sebetulnya, series ini banyak yang memprediksi akan menerima kesuksesan yang besar, mengingat begitu besarnya franchise Powerpuff Girl. Namun kemudian, stasiun TV yang akan menayangkannya, The CW, mengumumkan kalau mereka membatalkan untuk menayangkan calon series ini. Alasannya adalah naskah yang dianggap terlalu vulgar dan berlebihan. Meskipun stasiun TV ini menolak untuk menayangkannya, namun rumah produksi yang menggarap serial ini mengumumkan akan terus melanjutkan proyek pilot ini dengan rencana melakukan syuting ulang dan penulisan ulang naskahnya. Seiring waktu berjalan, ternyata masalah bermunculan. Pemeran Blossom, Chloe Bennet, mengundurkan diri karena jadwal syutingnya yang bentrok. Juga dengan kesibukan pemeran Bubbles, yaitu Dove Cameron, yang juga seorang penyanyi, yang di saat bersamaan juga merilis album barunya yang ternyata menerima kesuksesan. Proyek ini sempat tidak memiliki ketidakjelasan status, dan akhirnya pada tahun 2023 silam, diumumkan kalau proyek ini resmi dibatalkan.